لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam inilah yang akan mengantarkan kita hidup di dunia dan kelak di akhirat mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Topik khutbah kali ini adalah beragama yang membahagiakan. Apakah ada orang yang beragama tapi tidak bahagia? Banyak. Tapi apakah ada orang yang bahagia tanpa beragama? Bahagianya adalah semu. Karena itulah corak beragama yang membahagiakan itu seperti apa? Kalau kita fahami dalam konteks pemahaman, misalkan Majelis Ulama Indonesia atau PP Muhammadiyah telah merumuskan konsep beragama yang wasatiyah, pertengahan, bukan berarti di tengah-tengah. Pertengahan ini adalah bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Allah menjadikan kita semua adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Yang kalau kita buka di dalam surat Al-Fatihah jelas sekali siapa yang wasat itu adalah orang yang selalu berkomitmen meminta apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Orang kemudian bertanya, apa jalan yang lurus ini? Apakah seperti saya ini atau seperti kamu ini? Allah memandu lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang senantiasa Allah anugerahkan nikmat kepada dia. Tentu nikmat di sini adalah lahiriah dan hakiki. Bukan nikmat yang ghairil maghdub, bukan kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mengapa kelompok ini dimurkai Allah? Karena begitu kerasnya terhadap hukum-hukum Allah sehingga mereka ya'tadun dalam bahasa Al-Quran melampaui batas sebagaimana yang dicontohkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kaum Yahudi. Dan juga bukan jalan yang waladhdallin, orang yang tersesat. Siapa itu? Orang yang senantiasa bersikap dalam segala hal memudahkan dan lunak. Inilah yang dimaksud dengan dhalin. Maka karena itulah dalam konsep wasiat yang kemudian agama yang membahagiakan itu apa? Landasan pertama sebagaimana misalkan kita buka di dalam kitab Imam Al-Ghazali mengarang kitab monumental yang luar biasa, Al-Kimia As-Sa'adah, kimiawi kebahagiaan. Fondasi utama orang merasa bahagia itu apa? Satu, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah inilah yang kemudian menguatkan komitmen dia di dunia ini. Apa saja dia bisa lakukan, lemah dia akan bangkit karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita telah melewati 4 semester kalau orang perguruan tinggi melewati pandemi ini. Mengapa kita memiliki keyakinan ini? Bukan karena apa-apa, tapi karena huwa Allah al-musta'an, dia Allah yang akan memberi pertolongan kepada hambanya. Karena itu kita bisa membuka bagaimana surat Al-Insyirah memandu kita semuanya. Setiap orang tidak ada jalan itu lempeng, pasti orang itu akan dididik oleh Allah dengan berliku-liku supaya nanti ketika ia berada di puncak kesuksesannya,
dia akan merasakan betapa nikmatnya jalan berliku itu setelah dia bersukses. Dan ketika di puncak sukses itu, dia tidak lupa bahwa anugerah kenikmatan kesuksesan itu bukan dia sendirian yang meraih, tapi Allah ma'ana, Allah bersama kita. Orang lain membantu kita melalui minimal doa-doa mereka. Inilah yang seringkali orang lupa ketika berada di puncak sukses. Banyak orang yang lulus ketika diuji dalam penderitaan, tapi tidak jarang orang terjungkal gagal karena ketika diuji kesuksesan. Inilah yang terpokok. Karena itulah Al-Quran memandu konsep iman itu adalah orang yang senantiasa melihat dari multi perspektif. Apa itu? Ketika Allah menguji dengan aneka macam kebaikan, maka yang muncul dalam dirinya adalah bukan ini karena jasa saya, ini karena kehebatan saya, ini karena keilmuan saya, bukan. Syakarah, karena kesyukurannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, ketika Allah tidak berkehendak, tidak ada juga orang yang bisa mendorongnya. Dan sebaliknya, ketika dia uji dengan kesulitan-kesulitan yang mendera luar biasa, maka apa? Ia sobaro, ia senantiasa meningkatkan kesabarannya. Syakaro kebaikannya, maka akan mendapatkan kebaikannya. Sobaro karena kesulitannya, maka dua-duanya akan senantiasa mendapat kebaikan. Karena itulah kata Nabi, sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Masihkah tidak bahagia ketika Allah menyebut prestasi semacam ini? Tentu orang-orang yang kehilangan kebahagiaan itu adalah karena ia berputus dari harapan terhadap rahmat Allah. Makanya dalam surat Yusuf sangat tegas sekali ketika kelompok orang-orang yang kemudian berputus asa dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu, kemudian Al-Quran turun, wala tayasu min rohillah, jangan kau berputus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatullah wasi'ah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Saking luasnya rahmat Allah, banyak orang yang masuk surga bukan karena amal baiknya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik di dalam kitab. Di sana dijelaskan ada orang yang bertanya kepada gurunya setelah melakukan banyak amal-amal kebaikan. Wahai guruku, nanti apakah aku masuk surga? Apakah aku tidak masuk surga dengan amal-amalku yang luar biasa? Hartaku sudah kudermakan yang luar biasa. Maka kemudian sang guru menyampaikan, tidak. Loh, kalau begitu apa yang membuat kamu masuk surga? Tidak hanya kebaikan-kebaikanmu, tetapi ditambahkan karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu guru? Maka kemudian guru mengajak menghitung. Coba hitung kenikmatan-kenikmatan amal-amal yang kamu lakukan. Coba hitung semua dan timbang, dan bandingkan kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kamu nanti. Sebab apa hadis Nabi mengatakan kenikmatan surga itu adalah mala ainun ru'at wala udhunun samiat wala qalbul basarat, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Mungkin kita pernah melihat aneka macam menu kuliner, kayaknya enak yang luar biasa, tapi belum apa-apanya. Kita mungkin pernah mendengarkan kabar cerita-cerita yang menakjubkan, tapi belum ada apa-apanya. Kita mungkin melihat kekaguman, terbesit kekaguman yang luar biasa, dan kemudian kita berandai, coba saya bisa mengunjungi ke sana, belum apa-apa katanya. Sebab apa? Hadis Nabi mengatakan kenikmatan surga itu tercium aroma bau kenikmatannya. Perjalanan selama 70 tahun sudah mencium aromanya. Subhanallah. Masya Allah. Mengapa ini ilustrasi ini Allah berikan? Untuk mendorong orang supaya beragama itu berbahagia, dan kemudian termotivasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oh nikmat. Karena itulah contoh-contoh al-mathal, kalau di dalam kajian tafsir, contoh-contoh dalam Al-Quran itu selalu physically. Karena apa? Karena manusia sering mengidolakan yang bersifat physically. Sehingga digambarkan misalkan nanti di surga didampingi para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Karena kita sering mengandaikan bahwa kecantikan itu physically, Allah juga memberikan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita. Dan ketika digambarkan dengan hal yang semacam itu, maka tentu orang akan terdorong melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya hadis Nabi dalam Riyadhus Shalihin berbunyi, badiru bil a'malis sholihat. Segera lari, selari-larinya menuju pada kebaikan. Maknanya jangan terlewatkan sedetik kebaikan apapun. Pandemi 2 tahun mengajarkan pada kita, orang baru masuk maghrib, izin Pak Dokter untuk sholat dulu. Setelah sholat kemudian dipasang.
Allah memanggilnya. Begitulah Allah memberikan gambaran dalam konteks untuk ini. Iman. Yang kedua apa? Yang kedua, orang beragama itu mengembirakan adalah orang yang dalam kimia ada itu apa? Orang yang melakukan wa amilus sholihat, amal-amal produktif. Orang banyak terdorong melakukan amal-amal produktif, amal-amal yang banyak memberikan manfaat. Ada orang amal yang tidak mendapatkan manfaat karena amal maksiat yang dia lakukan. Maka amal-amal produktif inilah, sekecil apapun, maka inilah yang kemudian harus dilakukan. Jaringan apapun yang bisa kita maksimalkan harus kita lakukan dalam rangka apa? Sebanyak-banyaknya orang mendapatkan manfaat dari kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Maka pertanyaannya adalah bukan saya hebatkah, saya sukseskah, bukan, tapi pertanyaannya apakah sudah banyak orang mendapatkan manfaat dari kehadiran saya? Kalau tidak, maka inilah yang kemudian segera kita lakukan. Makanya kemudian banyak orang melakukan kebaikan meskipun, mohon maaf, orang hanya menunggu di bawah masjid kemudian menata sandal supaya rapi. Ada orang yang berdiri di pinggir jalan menunggu orang-orang yang menyeberang ketakutan kemudian dibantu. Bagi kita mungkin melihat apa ini, tapi itu di mata Allah adalah sangat tinggi sekali nilai kebaikan. Baru contoh tadi, apalagi kalau orang-orang misalkan fuqara wal masakin, keluarga-keluarga mereka yang kemudian gak bisa sekolah, dan karena jasa kita kemudian kita bantu mereka untuk bisa sekolah. Betapa mengagumkan amal-amal produktif kita lakukan. Karena apa? Tajri, akan menjadi amal jariah, mengalir pahala-pahala dalam konteks ini. Inilah yang menjadi penting dalam konteks dalam. Yang ketiga adalah beragama itu apa? Beragama yang di awal tadi dijelaskan Nabi, yang pertengahan itu apa? Orang yang tidak terlalu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Apa maknanya? Kita ini kan sering sekali beragama dalam konteks kehidupan kebangsaan kita, memunculkan apa? Praduga-praduga, berprasangka sakwang-sangka yang luar biasa. Oh ini dari sono, oh ini dari sini, mohon maaf. Dan belakangan ini, dan ini juga disiarkan mudah-mudahan menjadi syiar, dalam tanda petik kita sering menjadikan orang Arab itu barang cemoohan. Dan saya melalui mimbar ini ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ini bukan orang Arab, kita tidak Arab, sesungguhnya kita telah menghina Rasul Muhammad SAW. Bukankah Rasul lahir dari tanah Arab, bukan Rasul dari tanah Jazirah? Dan ketika kita menyebut itu dengan nyinyiran itu, tanpa itu bukankah kita ini hadir, kita menjadi orang beragama dari mana? Allah menurunkan agama melalui Nabi Muhammad SAW, dan dari sanalah kemudian dakwah sampai ke negeri ini yang dikenal dengan orang-orang Maghrib, kemudian orang-orang Indo, nyampe ke Melayu, Nusantara. Kita harusnya dalam konteks untuk bangunan ini. Makanya pantaslah Imam An-Nawawi menempatkan dalam kajian itu, ketika menyebut dengan khairul umuri awsatu, ya sebaik-baik orang itu adalah orang yang bertengah, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu artinya apa? Orang yang beragama yang ekstrim, Pak. Yang kemudian menganggap yang di luar dirinya itu tidak benar, yang di luar dirinya itu salah. Yang kiri, ekstrim kiri itu apa? Terlalu sekuler, yang luar biasa ada kemudian kanan. Maka dalam konteks kembali di sinilah. Karena itulah Al-Quran dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari sangka, kebanyakan sangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya perbuatan prasangka itu adalah perbuatan dosa. Makanya Nabi SAW mengingatkan, indikator kualitas keimanan seseorang itu adalah kalau tidak bisa berbicara auliyasmut. Jangan banyak bicara, kalau bicara kita ini justru menyakiti orang lain, justru kemudian menimbulkan mudarat, maka lebih baik diam, kata Nabi SAW. Diamnya itu dapat menyelamatkannya. Karena itulah ketika kita beragama yang bagian adalah beragama yang tidak terlembaga dalam formal, tetapi bagaimana agama itu masuk dalam relung jiwa kita, relung rohani kita, sehingga semua yang hamba Allah itu adalah kita lihat dalam posisi semua ini adalah bersaudara. Makanya dalam hadis Nabi, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu sekalian ini sesama hamba Allah itu bersaudara.
Ketika kata saudara ikhwan itu berasal dari kata menggunakan ikhwana, adalah bentuk muannas, itu untuk menunjukkan seakan-akan kalian semua itu dilahirkan dari satu ibu, untuk menunjukkan seperti saudara kandung, dan kemudian ikatannya itu menjadi kuat karena kita semua ini adalah bersaudara, kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, mengapa kita beragama itu membahagiakan? Bukankah dalam kehidupan ini banyak kesulitan-kesulitan? Tapi orang yang beragama itu selalu pandangannya adalah optimis. Mengapa optimis? Karena Allah telah menurunkan teologi al-insyirah, yaitu sebuah pemahaman keagamaan yang menguatkan keyakinan seseorang sesulit apapun pasti ada jalan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada jalan kemudahan. Hebatnya dari sastra Arab Al-Quran ini adalah ditaukidkan, diulang kembali, inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berbisnis, ketika menghadapi sesulit apapun, maka kemudian kita melihat di lorong ujung sana pasti Allah akan berikan jalan kemudahan. Jalan kemudahan itu adalah pertolongan dari Allah. Bisa juga pertolongan tidak langsung, tapi Allah membantu pada orang-orang lain yang sekitar kita, dan kemudian orang tadi membantu kepada kita. Banyak sekali dalam konteks cerita-cerita kehidupan, dan semua kita pernah mengalami semua itu. Karena itulah di dalam surat At-Tolaq Allah menjelaskan tentang jalan kemudahan itu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan kemudahan. Tidak hanya jalan kemudahan, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kehidupan kita ini banyak rezeki yang tidak pernah kita hitung, tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka, tetapi Allah memberikan kepada kita. Itu adalah bagian dari kerahmanan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama terus menguatkan komitmen keagamaan kita. Dan ketika mengomitmenkan keagamaan kita, berarti kita mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Kita meminta agama yang menjadi pemandu, menjadi nasihat kita. Bukan emosi, bukan physically kita, tetapi agama yang akan mandu kita. Maka insya Allah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan kebangsaan kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama marsyada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada majelis yang mulia ini kita bersama-sama menundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan pintu-pintu keberkahannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat dari segala kesulitan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan kesabaran kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbana amanna bima anzalta ar-rasul faktubna masyahidin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
warinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi ay kulli makan. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba minal ad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.